Lihat seperti apa psikologis investor global saat ini banyak juga yang mulai percaya kalau The Fed ini akan lebih dovish begitu. Bapak sendiri menilai seperti apa? Kita melihat bahwa memang kita is approaching the peak of the rate ya. Jadi mungkin kalau kita melihat bahwa market pricing in tidak ada lagi rate change dari The Fed untuk tahun ini ya. Dan pertanyaannya sekarang adalah kapan Fed akan cutting the rate. Jadi kalau kita melihat bahwa untuk City House view rate cut dari The Fed will only happen di second half, jadi second semester. Mungkin sekitar 50 bips di kuartal 3 dan 50 bips di kuartal 4. Sehingga itu merupakan dinamika baru begitu untuk performance daripada the US. Tetapi yang kita melihat juga memang we are very cautious ya, dan house view daripada Citi is not soft landing because we still see a potential risk in the early 2024. Ya, kalau kita melihat sekarang bahwa unemployment rate itu sekitar 3,9%, ya, is still a risk, ya, sehingga itu bisa saja naik melewati 4%. Kita besok akan melihat umpamanya numbers on PCE, ya, apakah PCE 3,7% akan turun ke 3,5%, sehingga complement the good news yang CPI itu turun menjadi 3,24%. Dan kemudian next week kita akan melihat non-farm payroll yang tadi hanya 150, mungkin proyeksinya 175.000. Jadi kita melihat bahwa the US economy continues to be resilient, ya, akan mungkin GDP growth-nya 2,4%, tapi mungkin akan turun di bawah 1% untuk tahun depan. Jadi kita melihat bahwa memang market sekarang pricing in the first cut itu di bulan Mei tahun depan, but our house view is second semester. 50 bips di kuartal 3 dan 50 bips di kuartal 4 tahun depan. Baik, second half 2024. Tapi kalau kita melihat target inflasi The Fed ini kan sebenarnya di 2%, artinya masih jauh sekali, Pak. Apakah mungkin dalam waktu beberapa bulan hingga second half ini mencapai ke target inflasi tersebut? Oh tidak, karena kita melihat bahwa yang namanya target inflasi itu 2% itu mungkin ada tercapai beyond 2024. Ya. Sehingga kalau banyak mengatakan higher for longer, ya, sampai nanti itu akan diturun, pertanyaannya adalah soft landing atau harus melalui resesi dulu begitu. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa unemployment rate aja masih 3,9% gitu ya. Jadi kalau ada technical term yang mengatakan Nairo rate, ya, Nairo rate itu adalah ya non-accelerating rate of inflation untuk unemployment. Jadi untuk inflation itu mulai turun, itu unemployment itu harus sekitar 4,3% gitu. Ya, baru kelihatannya ada impact-nya. Dan kalau sekarang masih 3,9%, unemployment rate itu masih jauh. Jadi we see that it is a targeted forward-looking daripada The Fed untuk 2%. Tetapi kalau nanti PCE keluar minggu ini, kita melihat is still a long way beyond 2024. Baik, artinya ada potensi The Fed ini bisa memangkas suku bunganya sebelum mencapai target inflasi asalkan data-data ekonomi lainnya ini mendukung. Betul. Jadi tidak hanya solely inflation, kita melihat bahwa labor market is still resilient, jadi non-farm payroll will be watch. Kemudian juga kita melihat juga untuk yang namanya hourly wage earning, ya, kita melihat bahwa yang namanya wage earning ini masih naik sekitar 4,1% gitu ya. Jadi masih jauh daripada inflasi yang 2% ini. Jadi banyak sekali ya data-data yang harus diperhatikan, apakah itu unemployment rate, apakah itu non-farm payroll, apakah itu juga untuk beberapa hal untuk CPI dan juga PCE. Dan salah satu yang kita agak concern, ya, salah satu yang akan diperhatikan bukan untuk tahun ini adalah the impact of housing price in the US kepada inflation. Jadi inflation yang sekarang ya agak sliding down, apakah itu nanti akan jadi naik lagi gitu. So we feel that the concern is still not over. We are not out of the woods, sehingga ini adalah lebih cautious view daripada Citi.
Tapi as of now, even though market is pricing the first rate cut bulan Mei, our house view is hanya akan terjadi di second semester tahun depan. Baik, di second semester tahun depan. Artinya masih ada beberapa bulan lagi, lebih dari 6 bulan lagi kita mungkin harus bertahan dalam situasi suku bunga tinggi seperti ini. Lalu bagaimana ini mempengaruhi bisnis institutional banking? Jadi kita melihat ada beberapa hal bahwa market is actually watching, dan juga kita melihat dulu tentang pertama-tama tentang trade dan juga tentang investment. Ya, mungkin kita melihat dari investment saja dulu ya. Kita melihat the good news on Indonesia adalah bahwa investment is not stopping ya. Kita melihat bahwa growth daripada FDI sekitar 16% itu cukup baik. Dan kemudian kita melihat bahwa tadi saya katakan bahwa Citi has a lot of connectivity dengan di multinationals di 160 negara ya. Jadi kita melihat bahwa a lot of the investment itu ke Indonesia is not stopping ya. US names are investing in data center seperti Microsoft. Kemudian di APEC kita melihat ada ExxonMobil investing 15 billion carbon capture storage. Kemudian kita juga melihat ada Vietnamese name yang investing di EV ecosystem. Kemarin juga dengan beberapa investor dari China juga, the whole smelter and downstreaming policy daripada EV ecosystem itu is a big thing. Jadi kita melihat bahwa dengan investment story ini mungkin ya investment itu akan berkesinambungan, tapi kalau kita melihat bahwa mungkin nanti baru akan mulai akan lebih growth-nya akan accelerating lagi di second semester 2024. Sudah ada kejelasan tentang transisi atau result daripada pemilu begitu. Baik, selain dari pemilu lalu suku bunga yang cukup tinggi masih harus kita bertahan hingga 6 bulan ke depan begitu. Apakah lalu ada kekhawatiran mungkin dari Citi Indonesia kalau investor ini mungkin akan sedikit wait and see? Wait and see karena mereka kebanyakan adalah strategic investor ya, jadi kita mesti memisahkan antara portfolio investor dengan strategic investor dan FDI. Yang tadi saya katakan kita melihat bahwa yang namanya strategic investor ini apakah itu Asian names atau European names atau US names. Yang terakhir kan ada meeting di APEC 2025. I think they are quite bullish on Indonesia ya. Jadi dia long term investors, mereka tidak invest short term atau portfolio basis. Kalau untuk portfolio investors kita melihat bahwa dengan adanya nanti rate cut umpamanya view daripada Citi ada di second half 2024 ya, kita mengharapkan risk on sentiment ya, sehingga balik lagi yang namanya portfolio itu balik ke Indonesia ya. We are quite bullish on the IHSG umpamanya 7750 untuk Juni 2024. So we are quite optimistic both on the strategic investor FDI and the portfolio investor. I think we will see growth in Indonesia. Baik, seperti apa psikologis bank-bank asing juga untuk melihat bisnis di Indonesia menjelang tahun politik dan juga era suku bunga tinggi ini? Ya, seperti saya katakan tadi, we feel good about the banking sector. Ya. Well capitalized, liquidity, loan to deposit ratio 83%, alat liquid terhadap dana pihak ketiga 28%. Jadi very liquid, well capitalized, portfolio juga bagus, ya mungkin sekitar 2,5% gross NPL dan juga 0,77 net NPL. Dan the good news is tadi pagi atau kemarin Fitch mengeluarkan assessment of the banking sector dari emerging market Asia, and Indonesia is singled out bersama dengan India, Thailand dan juga Sri Lanka as a positive trend in the banking sector. Jadi specifically singled out that the banking sector of Indonesia is in good shape. Jadi kalau report daripada Fitch yang keluar kemarin itu is a very encouraging year-end note untuk banking sector, bahwa the banking sector is resilient, well capitalized, kemudian liquidity is ample dan juga portfolio quality is very strong. Baik, lalu seperti apa data-data ini bisa memberikan kita prediksi pertumbuhan sektor perbankan ini di tahun 2024? Apakah menurut Bapak targetnya mungkin bisa secara signifikan lebih tinggi dari 2023 ini? Mungkin kita mesti a bit cautious on first half dengan second half gitu ya. Jadi mungkin a bit slowing down. Tadi saya katakan mungkin it's not about stopping the investment, but maybe pacing the investment toward the second half of 2024 once the election cycle is over ya.
Dan kita melihat bahwa dengan pertumbuhan yang diproyeksikan dengan sekitar 5%, we are quite optimistic that apakah itu nanti loan growth target yang mungkin akan diumumkan mendekati akhir tahun, ataupun increase in dana pihak ketiga, baik corporate liquidity maupun retail liquidity, we feel good about the growth outlook untuk 2024 dan juga on the banking sector outlook 2024 seperti yang dikonfirm oleh Fitch Report yang baru keluar kemarin. Baik, kita